Banjir mengenangi sejumlah wilayah di Bali setelah hujan lebat terjadi sejak Selasa hingga Rabu pagi. Dua bangunan di pinggir Sungai Badung pun dilaporkan roboh diterjang banjir. Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir di kawasan Bali, kita sudah tersambung dengan koresponden CNN Indonesia, Inyoman Wiryadinata. Selamat pagi, Nyoman. Seperti apa kondisi terkini di Bali dan kabarnya hari ini otoritas terkait akan melakukan pencarian korban. Bagaimana update-nya? Kalau dia bisa lihat di belakang saya ini tengah dilakukan pembersihan tidak hanya oleh pengelola pasar termasuk juga pedagang pasar, juga melibatkan TNI Polri yang membersihkan tidak hanya di Pasar Badung yang terdampak. Artinya kalau kita lihat di basement parkir Pasar Badung sendiri masih ada air yang menggenangi basement yang biasanya digunakan untuk parkir kendaraan, termasuk juga biasanya pedagang yang berada di atas kendaraan juga melakukan jual beli di basement tersebut, dan diperkirakan masih ada mobil yang berada di bawah basement. Kalau kita lihat juga masih ada truk pengangkut sampah yang masih terendam di bagian belakang sana. Kemudian nanti akan dicoba untuk kembali melakukan pemompaan air yang ada di basement Pasar Badung yang akan dilempar ke sungai Tukat Badung yang ada di sebelahnya. Ya, kalau kita bisa lihat memang yang sangat terdampak dari banjir yang ada di Kota Denpasar ini adalah Pasar Kumbasari yang hingga saat ini belum bisa beroperasi seperti sedia kala. Termasuk juga Pasar Badung, walaupun sudah ada para pedagang yang membuka namun belum begitu normal, artinya karena pemasok juga belum datang, termasuk juga pedagang yang juga belum banyak datang ke tempat ini. Ya, kalau bisa saya update dari pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang melakukan rapat koordinasi dengan Muspida Kabupaten Provinsi Bali semalam, dinyatakan bahwa dari kejadian banjir yang ada di Bali, sedikitnya ada 9 orang meninggal dunia atau tewas. 5 diantaranya berada di Kota Denpasar, kemudian 2 berada di Kabupaten Jembana, kemudian termasuk juga 1 di Kabupaten Badung dan 1 di Kabupaten Gianyar. Dan hingga pagi ini masih dinyatakan ada 2 orang yang masih dicari, artinya masih hilang akibat banjir yang ada di Provinsi Bali. Nah, rencananya pagi ini termasuk juga melibatkan TNI dan Polri melakukan pembersihan tidak hanya di Pasar Kumbasari yang terdampak paling banyak. Kalau kita lihat juga di Jalan Gajah Mada yang merupakan jantungnya jalan di Kota Denpasar. Kalau tadi pagi saja walaupun sudah di stop, namun masih banyak kendaraan yang lalu lalang karena jalan ini merupakan jalan utama untuk menuju ke luar kota, sehingga maksud saya ke Denpasar Barat, Denpasar Timur, termasuk juga Denpasar Selatan, sehingga tadi dilakukan buka tutup sambil petugas ataupun warga yang berada di sekitar untuk membantu membersihkan tidak hanya jalan namun juga pasar yang ada di Kumbasari dan seputaran basement dari parkir yang ada di Pasar Badung ini. Kalau kita lihat aktivitas hari ini warga sudah sejak kemarin sebenarnya ketika hujan mulai reda pada sore atau Rabu sore sudah mulai melakukan pembersihan rumah yang tergenang ataupun masih terdapat lumpur-lumpur yang terbawa oleh air banjir. Termasuk juga hari ini mereka masih melakukan hal yang sama. Beruntung Dea, pagi ini cuaca sangat cerah, artinya memudahkan warga untuk melakukan aktivitas, melakukan pembersihan rumah-rumah mereka yang terdampak oleh banjir yang terjadi akibat hujan yang tiada henti dari hari Selasa pagi hingga Rabu pagi kemarin. Kembali ke Anda, Dea. Ya Nyoman, yang juga perlu diketahui adalah bagaimana bantuan untuk korban terdampak banjir di sejumlah wilayah di Bali. Iya, dia kalau kita lihat kemarin artinya pada Selasa pagi ketika air banjir yang datang sejak dini hari, Selasa dini hari kemudian sampai pagi, warga sudah berusaha untuk mengumpulkan barang-barang berharga miliknya, termasuk juga mereka yang tidak bisa menempati kembali rumahnya karena ada yang terendam hingga seleher.
kemudian mereka pindah, artinya mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman, seperti misalnya di Denpasar ada balai banjar digunakan di wilayah Hubung, kemudian juga ada sekolah dasar yang digunakan untuk melakukan atau menampung pengungsi, dan tentu bantuan sudah diberikan untuk keperluan makan dan minum selama kemarin. Dan pagi ini mereka sudah kembali ke rumah masing-masing, karena kalau kita lihat air sungai yang ada di Tukat Badung saja sudah normal, artinya masih di bawah ambang batas yang biasanya digunakan untuk taman, artinya sudah di bawah batas normal. Air sudah surut, termasuk juga di tempat-tempat warga, air sudah mulai surut dan matahari yang sudah mulai terik juga membantu mempercepat proses pengeringan yang ada baik di tempat terbuka maupun mereka yang ada di rumah. Artinya kemarin sempat menjadi kendala sore hari kemarin adalah warga kesulitan untuk mengakses air karena PDAM yang biasanya airnya lancar ketika terjadi banjir seperti ini, PDAM mati sehingga mereka tidak bisa melakukan penyemprotan untuk lumpur-lumpur yang sangat tebal, hanya mereka bisa menarik, kemudian mereka membersihkan secara manual dengan sapu. Mereka ataupun warga yang rumahnya terkena lumpur ataupun ada endapan lumpur, berusaha juga menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan agar bisa lantai-lantai rumah mereka ataupun halaman rumah mereka disemprot dengan bantuan air pemadam sehingga mempercepat proses pembersihan yang ada di rumah-rumah mereka. Dan ini diberikan oleh pemadam secara gratis asal mereka mengontak. Dan tentunya adalah saking banyaknya titik banjir, kemudian rumah yang terdampak, termasuk juga ada sekitar 620 warga yang terdampak dari 202 kepala keluarga di seluruh Bali yang terdampak banjir. Tentunya penanganan atau bantuan yang diminta ke Damkar termasuk juga untuk melakukan penyemprotan tentu kan akan mengantre begitu, artinya warga harus siap menunggu ketika ingin mendapatkan bantuan untuk menyemprot rumah yang terendam oleh lumpur. Dia kalau bisa saya evaluasi kemarin memang ketika banjir terjadi sejak Selasa dini hari sampai pagi, memang banyak warga yang mengeluh ketika BNPB ataupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah tidak begitu cepat bisa bereaksi karena personil mereka sedikit. Termasuk juga rubber boot yang mereka punya tidak banyak. Beruntung ada pihak lain seperti misalnya kepolisian, TNI Polri yang mengeluarkan bantuan ataupun tenaga termasuk alat rubber boot yang membantu mereka untuk melakukan evakuasi dan sempat disesalkan oleh warga kenapa lama. Ini yang tidak diketahui oleh warga bahwa titik banjir sangat banyak sekali sehingga mereka juga melakukan prioritas mana yang lebih didahului, daerah-daerah yang terdampak mana yang lebih parah itu yang akan didahului, termasuk juga penanganan tentunya terhadap wisatawan asing, warga negara asing yang berada di hotel yang seputaran hotelnya terdampak oleh banjir, namun mereka ataupun wisatawan ini harus segera misalnya meninggalkan Bali karena mereka sudah membeli tiket untuk penerbangan ke negaranya. Kembali ke Anda, Dea. Baik, terima kasih laporan langsung Nyoman Wiryadinata dari Bali. Selamat bertugas kembali.